Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Tabligh-mu TV yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Pemirsa Tabligh-mu TV yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama, orang mukhlis, tapi setelah saya deteksi ternyata maksudnya mungkin muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas di dalam berbuat. Tapi kalau muflis, lah ini yang kelihatannya yang memang ditanyakan itu terkait dengan muflis. Jika kebaikannya sudah habis, akan diambilkan dosanya orang yang dizalimi. Jika dalam hutang piutang dalam rumah tangga, yang diambil dosanya siapa? Yang diberikan kepada orang yang menzalimi itu. Ini terkait dengan suami istri. Baik, pemirsa Tabligh-mu TV yang berbahagia, di dalam hadis Rasul bersabda, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapa yang muflis? Muflis itu bangkrut hati. Harta yang dia miliki. Sholatin wa siyamin wa zakatin. Dia dalam yang dimaksud paling tidak sholat 5 waktu dia kerjakan, puasa Ramadan dia kerjakan, zakat fahada. Tapi dia ternyata mencela ini, mencela itu, menuduh ini, menuduh itu. Wa akala mala hadza, dan dia ternyata memakan hartanya si A atau si fulan. Wa safaka damahadza, dan dia juga mengalirkan darahnya si fulan, artinya mungkin membunuh atau merusak kehormatannya. Wa daraba hadza, dan dia memukul si fulan. Jadi selain dia sholat, puasa, zakat, tapi dia banyak mencela, dia banyak menuduh orang, memfitnah, dia memakan hartanya orang lain dengan mengambil riba, mencuri dan lain sebagainya.
Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka akhirnya di hari kiamat nanti, maka orang-orang yang dia zalimi di dunia ini, dia berikan kebaikan-kebaikannya. Pahala sholatnya diberikan ke sana, pahala zakatnya diberikan ke sana. Orang-orang yang dia zalimi ketika di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu, ketika kebaikannya, pahala-pahala yang dia kumpulkan di dunia itu habis, qabla an yuqdhama alaihi, sebelum habis untuk melunasi hutang-hutang kezaliman dia kepada orang lain itu, ukhidha min khotoyahum, maka diambillah dosa-dosa orang yang dia zalimi di dunia. Faturihat alaihi, maka diberikan timpakan kepada orang yang muflis itu tadi. Summa turiha finnar, setelah itu maka dia akan dilemparkan ke neraka. Karena pahalanya habis untuk melunasi kezaliman-kezaliman di dunia yang dia lakukan. Bahkan saking tidak ada modalnya lagi kebaikan-kebaikan yang dia berikan, maka dia mengambil dosa-dosa orang lain untuk ditimpakan kepada dirinya, maka dia akan menjadi masuk neraka. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, dalam menjawab pertanyaan ini saya ingin menjelaskan dari akarnya. Prinsipnya atau asalnya di dalam agama kita, agama Islam, itu setiap orang, artinya di sini maksudnya mukallaf yang sudah mendapatkan beban kewajiban dari Allah, mereka itu bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Prinsipnya itu. Jadi kita nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Kita tidak menanggung perbuatan-perbuatan orang lain. Prinsipnya seperti itu. Itu bisa kita fahami di dalam surah An-Najm ayat 39. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Apa yang telah diusahakannya. Jadi dia hanya memperoleh hasil dari jerih payahnya, dari hasil usahanya. Baik itu amal soleh atau ibadahnya. Bahkan Allah juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Orang-orang yang berbuat kebaikan sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah, sebesar dzarrah. Dzarrah itu ternyata kalau orang-orang Arab dahulu memahami dzarrah itu semut yang kecil. Jadi semut ya ada yang besar, ada yang kecil. Semut yang kecil itu dzarrah. Karena kadang-kadang ada yang memaknai dzarrah itu ya apa itu jagung, biji jagung itu juga. Ada juga yang memaknai dzarrah itu sesuatu yang paling kecil, umpamanya atom. Karena atom itu sangat kecil. Tapi kalau kita melihat pemahaman orang Arab dahulu, maksudnya dzarrah di sini semut kecil. Sebesar semut kecil. Karena memang itu menunjukkan kecil, karena waktu itu ya tidak dikenal yang namanya pembesar benda itu. Sehingga ya semut kecil itu menunjukkan sekecil apapun perbuatan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang beramal keburukan, berbuat keburukan sebesar semut kecil akan melihatnya nanti. Perbuatannya itu akibatnya apa di akhirat nanti. Ini menunjukkan bahwa masing-masing kita mukallaf itu akan mempertanggungjawabkan hasil usaha, hasil jerih payah, hasil amal kita masing-masing. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, jadi kalau kita runtut tadi dari hadis tadi, ini tentunya salah satu perkecualian. Ada dalil khusus dari dalil yang umum yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi seorang muflis ini adalah seorang yang mukmin. Jadi muflis ini seorang yang mukmin. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan dia ketika
di hari kiamat itu membawa pahala-pahala sholatnya, pahala-pahala puasanya, pahala-pahala zakatnya. Dia ini seorang muslim. Karena kalau orang itu orang kafir itu ya nggak perlu dipertanyakan lagi. Itu semuanya pasti muflisnya muflis itu. Paling bangkrut dari segala macam kebangkrutan yang tidak akan kembali lagi. Tapi ini orang muslim. Mestinya dia beruntung tapi bangkrut. Nah, ini orang-orang muslim tapi mereka yang berbuat fasik, berdosa, banyak berbuat dosa besar. Atau mereka yang zalim, yang banyak berbuat kezaliman atau aniaya. Nah, ini al-muflis itu. Jadi seorang muslim tapi banyak berbuat dosa khususnya kepada orang lain. Bukan dosa-dosa sendiri, tapi dosa-dosa dengan cara menzalimi orang lain. Lalu bagaimana kalau suami hutang kepada istri dan tidak berniat membayar? Jadi memang di dalam keluarga itu harta suami dan harta istri itu prinsipnya sendiri-sendiri. Kecuali mereka bersepakat untuk mengumpulkan harta itu. Tentunya kalau seorang suami utang kepada istri ini contoh keluarga yang masing-masing suami dan istri itu membawa hartanya masing-masing. Tapi seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Nah ini kok malah utang kepada istrinya. Dan dia tidak berniat untuk membayar. Maka ini ya termasuk nanti hutang. Kalau tidak direlakan oleh istrinya, maka ini adalah hutang yang tetap wajib untuk dilunasi. Dan kalau tidak dilunasi sampai meninggal dunia tidak ada pelunasan hutang, maka itu bagian dari dosa yang harus dia tanggung di akhirat. Atau seorang suami hutang kepada orang lain, juga sama, niatnya tidak berniat untuk membayar. Maka suami ini tadi, kepala keluarga ini tadi yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah istrinya tidak termasuk. Kenapa? Karena istri itu tidak punya kewajiban memberikan nafkah. Jadi kewajiban memberi nafkah itu dari pihak suami. Maka kalau yang utang ini itu suami, ya ini memang tanggungan hutang itu kepada suaminya, bukan kepada istrinya. Lalu bagaimana kalau yang hutang itu ternyata istri kepada orang lain? Jadi ada keluarga suami istri, ternyata si istrinya itu ngutang kemana-mana dan memang tidak bayar. Lalu dosanya yang nanggung siapa? Ini kan hutang ini menzalimi orang lain. Sudah janji bulan depan dikembalikan sampai bertahun-tahun ternyata tidak dikembalikan. Ini kan menzalimi orang lain juga. Lalu bagaimana kalau demikian? Saya melihat ada beberapa cabang terkait dengan jawabannya. Yang pertama, kalau hutang itu untuk kebutuhan pokok, karena si suami memang tidak memberi nafkah, kewajibannya tidak diberikan, sehingga terpaksa si istri tadi ngutang hanya untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya saja, yang itu merupakan kewajiban suaminya. Maka di sini sebenarnya hutang itu ada pada suaminya yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Kecuali kalau istrinya memang boros, diberi ini kurang, padahal mestinya cukup. Lah ini bisa dua-duanya. Tapi kalau memang sudah secukupnya saja, hanya untuk utang untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, maka tanggungan ini adalah tanggungan suaminya. Lalu bagaimana kalau hutang itu bukan kebutuhan pokok, untuk pemborosan? Jadi untuk pemborosan itu umpamanya sebenarnya beli HP yang harganya 1 juta 2 juta sudah cukup. Padahal dia nggak punya uang tapi maunya beli HP yang harganya 8 juta. Kan begitu. Ini pemborosan ini. Nah ini pertanyaannya, diizinkan nggak sama suaminya? Kalau telah diizinkan oleh suaminya, ya utang nanti tak sahure. Itu berarti beban hutang itu pada suaminya. Nanti kalau ternyata tidak mau membayar, ya ini kezaliman ini dilakukan oleh suaminya terhadap mereka yang ngutangi itu tadi. Tapi kalau ini masalah pemborosan, bukan masalah makanan pokok, tapi si istri diam-diam nggak cerita kepada suaminya. Mungkin kalau tahu suaminya kalau suaminya tahu mungkin nggak boleh karena itu pemborosan.
Maunya suami ya karena kehidupannya pas-pasan, ya beli yang murah saja. Suami tidak tahu menahu, maka di sini seorang istri tanpa pengetahuan suaminya, karena itu bukan masalah kebutuhan pokok, itu dialah yang akan menanggung kezaliman yang dia lakukan itu. Itulah karena kurang lebih pemirsa Tabligh TV yang berbahagia terkait dengan mereka itu yang muflis. Jadi kalau nanti pahala-pahala ibadahnya itu terkuras habis, maka ya kita mengambil dosa-dosa orang yang kita zalimi ini berdasarkan siapa yang bertanggung jawab. Baik, itulah untuk pertanyaan yang pertama. Adapun untuk pertanyaan yang kedua, Al-Quran surah Al-Isra. Ini pertanyaannya tentang Al-Quran surah Al-Isra ayat 30. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan rezeki yang ia kehendaki. Supaya kita dikehendaki oleh Allah, bagaimana caranya? Jadi intinya Allah itu kan meluaskan rezeki atau menyempitkan rezeki untuk hamba. Itu kan sekehendak Allah, yang Allah kehendaki. Maksudnya mungkin supaya kita dikehendaki keluasan rezeki itu bagaimana, kira-kira begitu. Yang dimaksud ini surahnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Rabb kalian itu melapangkan rezeki liman yasha, kepada siapa saja yang dia Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan juga membatasi rezeki siapa saja yang dia kehendaki. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia Allah Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Lalu supaya kita dikehendaki Allah keluasan harta bagaimana? Baik. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, supaya kita dikehendaki oleh Allah diberikan keluasan harta, maka yang pertama harus kita lakukan adalah al-ikhtiyar. Yang kita lakukan adalah al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar ini sebenarnya dari kata al-khair. Ikhtiyar ini banyak yang mengartikan usaha. Jadi pertama apa? Ya usaha. Tapi al-ikhtiyar ini sebenarnya memilih yang terbaik dari yang baik-baik, itu ikhtiyar. Jadi kalau dia ingin enaknya untuk mendapatkan harta itu mencuri atau bekerja, ya itu bukan pilihan. Karena mencuri itu hukumnya haram dan bekerja ini yang halal, maka dia wajib bekerja, bukan pilihan itu. Maka ikhtiar itu memilih yang terbaik. Saya ingin bekerja menjadi guru atau saya ingin bekerja menjadi buruh, umpamanya seperti itu. Itu pilihan pekerjaan, itu sama-sama halalnya, itu ikhtiar. Usaha tapi memilih yang halal-halal, yang terbaik dari yang halal-halal itu. Berikhtiar. Jadi sekali lagi, kalau itu urusan benar atau salah, sebenarnya itu bukan bagian dari ikhtiar. Karena seorang muslim wajib mengambil yang benar dan membuang yang tidak benar atau yang salah. Tapi tentunya ikhtiar itu, pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, tentunya harus mengikuti sunatullah. Kalau seseorang ingin memiliki ilmu yang dalam, yang luas, tentunya dia harus banyak membaca, harus banyak belajar. Kalau cuma tidur saja, nggak mungkin dia akan mendapatkan ilmu yang luas dan dalam. Demikian juga kalau seseorang ingin kaya, memiliki harta yang banyak, tentunya dia harus berusaha dengan bekerja semaksimal mungkin. Juga tidak tidur saja, tentunya tidak akan datang dengan sendirinya. Maka sunatullahnya harus diikuti. Kalau ingin pandai harus banyak belajar, ingin kaya harus banyak berusaha, banyak bekerja. Itu sunatullah yang harus dia lalui. Tentunya setelah ikhtiarnya maksimal, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan yang terbaik. Dan setelah itu kita bertawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar maksimal, doa pun juga semaksimal mungkin, tidak putus-putus. Kemudian kita bertawakal kepada Allah. Apa fungsinya tawakal ini? Fungsinya tawakal ini sebenarnya
untuk mendapatkan ketenangan jiwa, kita serahkan semuanya kepada Allah, pastilah Allah akan memberi kita yang terbaik. Kalau yang terbaik bagi kita itu memang kita mendapatkan keluasan harta yang seluas-luasnya, pastilah itulah yang akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau memang kita yang terbaik itu diuji oleh Allah, hartanya ya tidak pas-pasan, tapi juga tidak banyak sekali, sedang-sedang saja, mungkin itu juga yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah ini akan menjadikan kita ridho apapun pembagian yang terkait dengan rezeki ini yang Allah berikan kepada kita. Maka paling tidak 3 hal itu, ikhtiar yang maksimal, doa juga yang maksimal, kemudian serahkan semuanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada manusia yang cara bertawakalnya itu salah. Seperti gambaran saya, seorang siswa, dia ingin mendapatkan nilai 100, tapi ternyata sekolahnya bolos. Ujian pun enggak masuk. Nah, sekolah bolos. Ujian enggak ngerjakan, apa itu soal-soalnya tidak dikerjakan. Dia hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dapat nilai 100. Ini namanya cara bertawakal yang salah. Mestinya dimulai dari masuk belajar yang rajin, kemudian ketika ujian ya dia mengerjakan soal-soal itu dengan semaksimal mungkin. Begitu sudah keluar dari ruangan ujian, semuanya kita serahkan kepada Allah. Itulah orang yang sebenar-benarnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang menggelitik ini, yaitu terkait dengan rezeki. Karena memang saya membahas apa itu memahami pertanyaan ini. Ini kan seakan-akan dikehendaki oleh Allah keluasan rezeki kan gitu. Kesannya memang rezeki itu kaitannya dengan harta materi. Tapi coba kita lihat, apa tuh sebenarnya yang dimaksud dengan rezeki itu. Sehingga kita bisa memperluas cara berpikir kita, cara memahami apa tuh sebenarnya yang dimaksud dengan rezeki itu. Para ulama menyebut apa yang dimaksud dengan rezeki. Rezeki itu adalah ma yantafi'u bihil bashar, yang bermanfaat bagi seseorang. Jadi rezeki itu sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang. Kalau itu tidak bisa dimanfaatkan oleh seseorang, itu namanya bukan rezekinya. Dan rezeki itu ternyata sebenarnya ada 2 macam. Pemirsa Tabel Ilmu TV yang berbahagia, hati-hati, bukan hanya 1 macam. Rezeki itu ada 2 macam. Kadang-kadang kita memahami rezeki itu hanya 1 macam. Yang pertama adalah rezeki yang berupa madi atau madiyah. Rezeki yang berupa materi atau rezeki yang zahirah yang tampak. Memiliki mobil yang mahal, memiliki rumah yang magrong-magrong kan begitu. Itu rezeki yang zahirah atau rezeki yang berupa materi. Tapi sebenarnya ada rezeki yang lain yaitu al-ma'nawiyah. Ya ini non materi. Rezeki itu berupa sesuatu yang non materi. Al-batinah itu rezeki batin. Bukan terkait dengan jasmani tapi terkait dengan hati, batin rezeki itu. Nah, contohnya rezeki yang madiyah itu tentunya sandang, pangan, papan, kendaraan. Itu rezeki apa itu madiyah atau berupa materi yang biasanya ini yang orang itu memahami rezeki itu ya materi itu. Kalau kesannya kalau orang miskin berarti dia tidak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Karena rezeki itu juga ada yang berupa non materi. Bahkan rezeki yang paling mahal itu sebenarnya yang non materi. Iman kepada Allah, menjadi seorang muslim, ini rezeki yang Allah berikan kepada kita itu yang tidak terhingga. Enggak ada bandingannya ini. Tidak bisa tukar dengan harta sebesar apapun, tidak bisa. Anggap saja kalau kita diminta untuk menjadi kufur, menjadi orang kafir dengan diberikan harta yang dimiliki oleh manusia terkaya di dunia. Katanya siapa itu? Jeff Bezos itu yang punya Amazon itu, seperti Shopee tapi tingkatnya internasional, itu orang Amerika. Kekayaannya katanya mencapai sekitar 2.800-an triliun, bayangkan. Kita punya rezeki berupa iman, Islam, menjadi seorang muslim.
kita murtad dengan diberi harta segitu itu nggak akan mau. Kalau kita benar-benar seorang yang beriman, menukar keimanan kita dengan harta sebesar apapun nggak akan mau. Karena apa? Karena iman ini rezeki yang paling besar, tidak bisa ditukar dengan yang lain. Ini yang pertama. Termasuk sehat itu juga rezeki. Orang yang bisa memanfaatkan badannya dengan sempurna, dengan baik, mau berolahraga bisa, mau bekerja bisa, mau beraktivitas bisa dengan leluasa. Ini bagian dari rezeki. Hati-hati. Jangan hanya merasa rezeki itu berupa materi, berupa uang tadi, tidak. Kesehatan kita itu bagian dari rezeki. Bahkan ilmu yang kita miliki, sehingga dengan ilmu ini kita melihat kita bisa menjalani hidup itu dengan baik, itu juga bagian dari rezeki yang Allah berikan. Termasuk ketenangan hati kita. Kita kerja dari seorang muslim yang taat, meskipun mungkin orang lain melihat harta kita pas-pasan, tapi kok tenang banget. Kenapa? Karena ketenangan hati itu bagian dari rezeki. Bisa mungkin memiliki keturunan yang soleh-soleh, memiliki pasangan yang soleh-solehah, itu bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjalani hidup itu tenang, bahagia. Kenapa? Dia mendapatkan rezeki termasuk yang non materi. Maka itu harus diperhatikan. Memang rezeki itu ada yang materi, tapi lebih hebat lagi, lebih mahal lagi rezeki yang berupa non materi. Karena banyak kan di Amerika katanya, saya pernah dengar juga seorang selebriti yang memiliki harta yang luar biasa banyaknya, akhirnya bunuh diri di kamar hotel dengan menenggak macam-macam. Itu karena apa? Karena tidak punya rezeki batiniah. Dia secara materi mungkin dapat rezeki, tapi secara batin ternyata dia tidak mendapatkan rezeki, sehingga hidupnya tidak bahagia dan lain sebagainya. Cuman pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, rezeki dari Allah itu juga 3 macam. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi rezeki dari Allah itu ada 3 macam. Yang pertama, yaitu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita minta. Di dalam surah Hud ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tiada ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Jadi semua makhluk hidup ini Allah berikan rezeki mereka. Jadi ini tanpa ada rezeki-rezeki yang tanpa diminta oleh makhluk-makhluknya termasuk manusia, tapi Allah sudah memberikan rezeki itu kepada kita. Umpamanya adanya sinar matahari yang menyinari kita, adanya udara sehingga kita bisa bernafas dengan leluasa. Ini rezeki yang kita nggak minta, tapi ternyata Allah berikan rezeki-rezeki itu kepada kita. Ini jenis yang pertama. Rezeki yang kita tidak minta pun Allah sudah berikan kepada kita. Tapi ada jenis rezeki yang kedua, yaitu rezeki yang diberikan tapi harus dengan usaha, harus dijemput. Allah memberikan rezeki itu bagi mereka yang mau menjemput rezeki itu dari Allah. Ini tak sediakan rezeki, kamu ambil atau tidak. Mereka yang mau ngambil diberi, mereka yang tidak mau ambil ya tidak akan diberi oleh Allah. Itu kita bisa pahami dari firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka atau kaum itu merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau hanya diam saja, ingin tambah ilmu, ingin tambah kaya, nggak bisa. Dia harus merubah dirinya. Kalau ingin perubahan, menjadi lebih kaya, menjadi lebih berilmu, dia harus usaha sendiri, harus merubah sendiri dengan usaha itu tadi. Ini menunjukkan bahwa ada rezeki yang harus kita jemput, harus melalui usaha. Maka ada kisah yang menarik antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan muridnya, salah satu muridnya Imam Malik. Jadi pernah agak berdebat, bahasanya begitu, berdiskusi terkait dengan rezeki. Karena menurut Syafi'i muda, rezeki itu ya yang nomor 2 ini. Rezeki itu harus dijemput, harus ada usaha untuk mendapatkan rezeki. Tapi kalau
Imam Malik berpendapat bahwa rezeki itu ya datangnya dari Allah. Kalau Allah berikan ya kita dapat. Kalau Allah tidak berikan ya kita tidak dapat rezeki. Maka suatu saat Syafi'i muda ini ingin membuktikan kepada syekhnya Imam Malik. Maka dia bekerja mendapatkan harta, kemudian dia belikan kurma. Kurmanya diberikan kepada gurunya Imam Malik. Wahai Imam Malik, inilah bukti yang saya sampaikan. Bahwa untuk mendapatkan rezeki dari Allah itu harus ada dengan usaha. Nyatanya saya dengan usaha itu mendapatkan rezeki, dan rezeki bisa harta, bisa saya belikan kurma yang saya berikan. Contohnya yang saya berikan kepada Anda. Tapi ternyata Imam Malik itu juga tersenyum. Lah, saya akan katakan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Kalau Allah berikan akan kita dapatkan. Kalau Allah nggak berikan kita nggak dapat rezeki itu. Nyatanya saya duduk-duduk di sini, kamu memberikan kurma itu kepada saya. Ini kan rezeki berarti bagi saya. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya keduanya itu tidak ada yang salah. Karena memang rezeki itu ada yang kita tidak minta pun Allah berikan. Tapi ada rezeki yang kita ketika ingin mendapatkannya itu harus dengan usaha. Tapi pemirsa Tabligh Ilmu TV yang berbahagia, bahkan menurut para ulama ada jenis rezeki jenis yang ketiga, yaitu rezeki yang hanya Allah berikan, khusus Allah berikan kepada orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini rezeki yang kita maksud itu dua-duanya loh, pemirsa Tabligh Ilmu TV yang berbahagia, rezeki materi maupun non materi. Rezeki berupa harta ataupun rezeki berupa ketenangan jiwa, ketenangan hati. Apapun yang terjadi, ini bagian dari rezeki. Seseorang bisa tenang karena tahu ini cobaan dari Allah, meskipun pas-pasan hidupnya, meskipun dia dalam perjuangan itu banyak musuh-musuhnya, tapi dia punya ketenangan karena itu bagian dari perjuangan yang harus dia lakukan sebagai bukti bahwa dia beriman kepada Allah untuk mendapatkan dan mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah, mereka akan mendapatkan rezeki dari Allah dari arah yang bahkan tidak disangka-sangka. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Apapun perkara yang dihadapi, Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ujuk-ujuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harta khusus yang Allah berikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan rezeki, banyak rezeki dari Allah, salah satu cara yang harus kita lakukan supaya kita dikehendaki oleh Allah mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu, mari kita selalu taat kepada Allah, menjadi seorang muslim yang muttaqi, yang selalu taat, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menghindari larangan-larangannya. Pemirsa Tabligh Ilmu TV yang berbahagia, saya lanjutkan lagi untuk memperjelas apa itu tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Peringkat menjalani kehidupan dilihat dari ikhtiarnya seseorang itu ternyata bertingkat-tingkat. Yang pertama, ada seorang yang ikhtiarnya benar dan berhasil. Ikhtiarnya benar dan berhasil ini, ikhtiarnya usaha yang dia lakukan itu caranya benar. Memperoleh harta dengan cara yang benar dan dia mendapatkan harta yang banyak. Ini termasuk benar dan baik, sangat baik. Yang kedua, ikhtiarnya benar tapi gagal. Sudah berusaha jualan ke sana kemari, tapi ternyata enggak laku-laku, gagal usahanya. Sudah daftar untuk menjadi pegawai di sana, pegawai di sini, ternyata tertolak semuanya itu usaha-usaha yang dia lakukan itu, gagal. Ini juga masih baik, asalkan usaha yang dia lakukan memang benar. Dia ingin bekerja di tempat-tempat yang halal, dia ingin niaga dengan cara yang halal, cuman ternyata tidak sukses. Nah,
itu termasuk baik. Kenapa? Karena Allah melihat itu bukan hasilnya, tapi yang Allah lihat itu adalah proses kita usaha, proses kita bekerja. Itu tadi yang akan dilihat oleh Allah. Hasilnya itu bisa lebih kecil tapi pahalanya lebih besar, bisa. Yang ketiga, ini yang buruk. Ikhtiarnya salah, gagal. Mencuri, ketangkap. Lah ini ikhtiar salah tapi gagal. Atau korupsi, ketangkap sehingga dipenjara. Ini buruk, ikhtiarnya salah dan gagal. Atau ingin menjadi DPR gitu ya, Dewan Perwakilan Rakyat, dengan nyuap sana nyuap sini, wis nyuap ini tidak terpilih, artinya kalah dengan yang lain. Ini ikhtiarnya salah, gagal. Itu buruk, itu jelek, karena itu menjadikan dia berdosa, bahkan bisa menghantarkannya ke neraka. Tapi ada yang lebih buruk lagi, pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, yaitu mereka yang ikhtiarnya salah dan berhasil. Ikhtiarnya salah, berhasil. Itu yang paling buruk. Umpamanya dia berikhtiar jadi ingin menjadi DPR, nyuap sana nyuap sini, dan dia berhasil. Dia ingin jadi penguasa, ketika pemilihan nyuap sana nyuap sini, ngotak-atik suara, akhirnya berhasil. Itu yang paling buruk. Usahanya dengan cara riba, dengan cara mencuri, dengan cara yang menipu orang lain, akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang besar. Ini adalah yang paling buruk. Dari tingkatan menjalani kehidupan dilihat dari ikhtiar. Ini yang paling buruk. Ingat bahwa keberhasilan yang hakiki itu adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita punya harta banyak, kita punya sandang, pangan, papan, kendaraan yang luar biasa, tapi ternyata kita dimurkai oleh Allah. Itu namanya bukan rezeki, dan itu namanya kita gagal. Karena pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, ingat dengan istilah istidraj. Jangan sampai ternyata kita itu mendapatkan istidraj. Apa itu istidraj itu? Coba kita baca surah Al-An'am ayat 44. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Maka tatkala mereka itu melupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami pun Allah membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Mereka melanggar aturan Allah, ada nyuap, mencuri, merampok, berbuat zalim, mengambil riba, tapi ternyata Allah bukakan pintu-pintu kesenangan mereka seakan-akan berhasil. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, dengan merampok dia berhasil, dengan menyuap orang-orang dia menjadi penguasa, pesta pora kemenangannya luar biasa. Ruang sane menang itu karena menang bersih, tapi ternyata pakai nyuap sini nyuap sana, pakai dengan cara-cara yang curang. Mereka berpesta pora seakan-akan kemenangan milik mereka, padahal dengan cara yang curang. Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka kami akan siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Karena kenikmatan itu tidak lama. Umur kita saja nggak lama. Orang umur 60 tahun itu udah hebat sekarang ini. Banyak yang umur 40 tahun, belum sampai 50 tahun pun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kekayaan 2000 triliun tapi hanya kita nikmati 5 tahun, 10 tahun, punya kekuasaan hanya 5 tahun saja. Setelah itu ternyata boroknya ketahuan, korupsi sana, korupsi sini, menipu sana, menipu sini. Itu nanti Allah siksa di dunia pun di akhirat apalagi, karena cara memperolehnya itu dengan cara yang haram, maka nanti akan diazab oleh Allah di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Atau seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir dari Nabi, beliau bersabda, "Idza ra'aitallaha," kalau kamu melihat Allah, yu'til abda, memberi rezeki kepada seorang hamba, minat dunya, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, ala ma'asihi, atas maksiat-maksiatnya,
dia mencuri, merampok, korupsi, mengambil riba, tapi ternyata Allah berikan kenikmatan-kenikmatan dua, dia seakan-akan berhasil mengumpulkan harta yang banyak. Ma yuhibbu, yang dia sukai. Dia ingin kaya jadi kaya, dia ingin jadi penguasa jadi penguasa, tapi dengan cara-cara curang, dengan cara-cara berbuat zalim. Fa innama huwa istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj. Di dunia Allah akan berikan dia kenikmatan sejenak, tapi nanti setelah itu dibalik oleh Allah sekejap. Bahkan di akhirat nanti mereka akan menjadi orang-orang yang paling menyesal karena disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan kezaliman yang dia lakukan untuk menjadi kaya, untuk menjadi berkuasa dan lain sebagainya. Maka mari, kalaupun kita mendapatkan rezeki, itu bukan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, tapi rezeki yang kita peroleh dengan ikhtiar yang benar dan berhasil karena doa-doa kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun rezeki yang diberikan oleh Allah, mungkin kita merasa jane kepengen lebih banyak lagi, tapi kalau Allah hanya memberi seperti ini, mudah-mudahan itulah yang terbaik bagi kita. Jangan-jangan kalau kita punya uang 100 triliun itu untuk zakat berapa? Orang punya uang 100 triliun itu zakatnya 2,5 triliun. Kalau pemirsa tabligmu TV yang berbahagia, anggap saja umpamanya, bayangkan aja diri kita dapat uang 100 triliun, punya kekayaan seperti itu. Setahun ini wajib zakat 2,5 triliun. Banyak loh yang tidak kuat untuk mengeluarkan zakat 2,5 triliun. Wes tak keluarkan 1 triliun. Orang melihat, orang kaya ini luar biasa, 1 triliun zakatnya. Padahal yang 1,5 triliun itu masih dikantongi. Dia nanti di akhirat dimurkai oleh Allah karena apa? Zakatnya tidak sesuai. Mestinya 2,5%, hanya dia keluarkan 1% saja, masih diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang melihat, luar biasa, zakatnya sampai 1 triliun. Itu contoh. Jadi belum tentu loh itu. Kita diberi harta yang berlebihan oleh Allah, ternyata kita bisa sanggup menjaga harta itu sehingga mendapatkan pahala dari Allah. Maka dengan harta yang kita memang ingin mendapatkan banyak, tapi Allah berikan secukupnya untuk kita. Mudah-mudahan inilah yang terbaik untuk kita. Dengan ini kita akan mampu menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu berpikir positif, tidak pernah berpikir negatif terhadap Allah. Sholatnya sudah rajin, puasanya rajin, aku kok pit montore kredit rampung-rampung, sementara kono sing ora tau salat itu malah gonta-ganti mobil. Ini kan ridho kita di mana ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal rezeki tidak hanya di materi itu seperti yang kita sudah bahas. Maka mudah-mudahan setelah kita memahami rezeki yang lebih hebat itu justru yang non materi, meskipun kita tetap membutuhkan yang materi itu, tapi mudah-mudahan dengan memahami rezeki yang seperti ini, maka kita akan selalu ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingin Allah kendaki kita itu yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, adapun pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran memakai aplikasi HP? Jadi memang teknologi yang berkembang itu juga menjadikan cara-cara ibadah atau cara-cara beramal pun juga berkembang. Dulu zaman Rasul itu nggak ada itu yang namanya bisnis online. Bisnis itu ya offline semuanya. Sehingga ada bisnis online. Dari rumah, orang kaya raya itu cukup dari rumah itu, karena ngirim-ngirim dari rumah begitu. Itu sekarang luar biasa seperti itu. Nah, dulu orang untuk berjualan supaya besar itu punya toko yang besar, ya. Sekarang nggak dibutuhkan toko yang besar itu. Tapi udah dikenal di online itu, dia ngirim kemana-mana, kelihatannya rumah biasa saja, tapi ternyata bisnisnya merajalela kemana-mana. Itulah kemajuan zaman itu merubah cara pandang, cara pikir, cara bekerja pun juga ternyata berubah. Termasuk hal-hal yang terkait dengan ibadah. Umpamanya kalau dulu orang membaca Al-Quran itu dengan mushaf. Tapi perlu ingat pemirsa Tabligh TV yang berbahagia. Zaman Rasulullah itu ya kebanyakan sahabat itu yang menghafal, bahkan tidak membaca. Karena Al-Quran itu hanya Rasul berikan hak kepada
penulis-penulis wahyu. Seperti Zaid bin Thabit, Muawiyah, itu termasuk mereka yang diberi amanah oleh Rasul untuk menulis wahyu. Jadi tidak semua sahabat menulis wahyu itu. Hanya segelintir sahabat saja yang diberi amanah untuk menulis wahyu. Jadi kebanyakan para sahabat waktu itu tidak melalui mushaf. Karena mushaf pun belum ada, belum berupa mushaf itu. Pelepah kurma waktu itu masihan begitu. Jadi kebanyakan sahabat itu ya menghafal apa yang dia dengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah Rasul wafat, zaman Abu Bakar ada kekhawatiran penghafal Quran itu gugur dalam peperangan, sehingga nanti siapa yang menjaga Al-Quran kalau penghafal Quran itu semuanya gugur. Akhirnya dikodifikasi, dibukukan Al-Quran itu dalam satu mushaf. Di zaman Utsman pun diulangi lagi, yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Itu juga jauh setelah Rasulullah wafat baru dikenal mushaf Al-Quran. Sehingga setelah ada mushaf Al-Quran itu umat Islam membaca Al-Quran ya dengan mushaf Al-Quran. Itu harus kita pahami runtutan apa itu peristiwa terkait dengan Al-Quran ini. Pemirsa Tabligh Ilmu TV yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat itu datang syafi'an, sebagai penolong li ashabihi, bagi ashabihi, pemilik-pemiliknya, pemilik Al-Quran. Kalau ada yang mengartikan pembaca-pembacanya, karena Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, maka nanti akan menjadi penolong dari pembacanya. Tapi sebenarnya harus kita pahami lebih luas. Kita tidak sekedar membaca Al-Quran, itu tidak sekedar bacaan, kita baca selesai. Tapi setelah kita baca, kita pahami, kita amalkan sesuai dengan yang kita pahami itu, itulah kita menjadi ashabul Quran. Kita itu menjadi pemilik-pemilik Al-Quran. Mengapa? Kita melaksanakan Al-Quran itu. Jadi ingat, bahkan harus diingat, ini sangat penting. Kalau kita deres Al-Quran, bahkan kita hafal Quran, kita membaca setiap hari Al-Quran, tapi toh kita tetap mencuri, kita tetap berbuat zina, kita tetap berbuat kemaksiatan, apa gunanya bacaan Al-Quran itu? Karena Al-Quran itu tidak sekedar untuk dibaca, yang memang ada pahalanya dengan membaca itu. Tapi lebih penting dari itu, Al-Quran sebagai kita petunjuk untuk menunjukkan kita jalan yang benar menuju kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jadi sebenarnya itu kalau syafi'an li ashabi, Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi yang memiliki Al-Quran itu, mereka yang membacanya, memahaminya, dan melaksanakan sesuai dengan apa yang dia pahami dalam Al-Quran itu. Mereka yang lurus di jalan Al-Quran, mengikuti syariat Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itulah Al-Quran akan menjadi syafi' bagi mereka. Lah kalau cuma baca, hafal, tapi tetap berbuat maksiat, nggak pernah sholat, apalagi hafal Quran tapi nggak tahu sholat, hafal Quran tapi ternyata korupsi dan lain sebagainya. Ini bisa saja nanti Al-Quran tidak mau menjadi syafi' bagi mereka. Karena apa? Hanya dibaca di mulut, tapi dalam perbuatan dia tidak menunjukkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Tabligh Ilmu TV yang berbahagia, memang menurut para ulama membaca Al-Quran itu bagian dari ibadah. Bahkan ibadah pun sampai kepada wajib. Seperti membaca Al-Fatihah di dalam sholat, itu wajib, itu termasuk rukun sholat. Menurut jumhur ulama itu kalau tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat, maka sholat kita tidak sah. Itu bacaan Al-Quran ada yang sampai merupakan rukun ibadah yang wajib untuk kita baca. Dan tentunya berpahala. Lalu bagaimana kalau membacanya lewat aplikasi di HP? Sebenarnya mushaf itu juga alat. Kita tidak hafal, maka kita membaca dengan alat apa? Mushaf, lembaran-lembaran mushaf Al-Quran itu juga alat. Nah sekarang ilmu semakin tinggi, sekarang banyak apa itu aplikasi-aplikasi di HP itu yang merupakan aplikasi Al-Quran, yang itu ternyata juga kita baca dari aplikasi itu, bisa, nggak ada masalah. Di laptop saya ini ada aplikasi Al-Quran, sehingga kalau kita apa itu menukil ayat-ayat itu tidak harus
nulis satu lagi, tapi dengan aplikasi kita copy ke apa itu komputer ini sehingga memudahkan kita ternyata. Jadi nggak ada masalah. Ini hanya alat. Yang penting itu apa? Yang penting niat kita dalam membaca dan kualitas kita dalam membaca itu. Jadi yang penting itu apa? Niat kita membaca untuk mendapatkan ridha Allah. Kualitas kita membaca memahami tadi. Kalau hanya sekedar membaca tidak paham itu ada pahalanya. Tapi kalau membaca tur paham, pahalanya lebih besar. Dan lebih besar lagi membaca, memahami, kemudian belajar untuk mempraktekkan apa yang dipahami itu dalam kehidupan nyata. Dia selalu mengikuti aturan-aturan Al-Quran. Itulah manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, sebenarnya saya akan melanjutkan pertanyaan yang keempat, tapi ternyata melihat jam sudah menunjukkan jam 7, jadi sudah habis waktunya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang pagi hari ini belum sempat kita baca, insya Allah akan kita baca pada kesempatan yang lain, akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dari pemirsa Tabligh TV yang berbahagia. Dan kalau ada yang benar itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang salah, mohon maaf, itu datang dari saya. Mari kita terus belajar ilmu Allah, mencari kebenaran seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah nanti, kita dalam keadaan ridho kepada Allah dan Allah pun juga ridho kepada kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.